Nama Robin Mirisola mulai mencuri perhatian setelah pemain muda berdarah Belgia Indonesia ini mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Pemain yang kini membela KRC Genk U23, Jonggeng, itu memiliki darah Indonesia dari sang kakek, yang lahir di Yogyakarta dan sempat tinggal di Bantul sebelum akhirnya pindah ke Belgia. Menariknya, Robin bukan hanya sekedar pemain muda berbakat, tetapi juga telah memiliki pengalaman bermain di level internasional bersama timnas Belgia kelompok umur. Lantas, seberapa besar peluang Robin Mirisola untuk mengenakan seragam Garuda di dada? Robin Mirisola memulai perjalanan sepak bolanya sejak usia 5 tahun, bermain sebagai winger kanan bersama KVV Zepperenbrustem selama 1 musim. Siaran langsung sepak bola online. Namun, talentanya berkembang pesat, hingga akhirnya pada usia 6 tahun, ia masuk ke Akademi KRC Genk dan mulai bermain sebagai gelandang serang. Seiring berjalannya waktu, Robin lebih sering dimainkan sebagai penyerang tengah, hingga kini menjadi salah satu talenta muda yang menjanjikan di Genk U23. Perkembangannya yang pesat membuat Genk memberikan kontrak profesional pertamanya di usia 15 tahun pada tahun 2021. Kini, ia telah menandatangani kontrak profesional keduanya hingga 2027. Saat ini, Robin Mirisola menjadi bagian penting dari Jonggeng dengan mencatatkan 15 pertandingan, 6 gol, dan 3 assist sejauh ini. Bukan hanya bersinar di level klub, Robin juga telah mencatatkan karir internasional bersama timnas Belgia sejak tahun 2021. Ia telah memperkuat timnas Belgia kelompok umur U16, U17, U18, dan U19. Debut resminya bersama timnas Belgia terjadi pada 10 September 2024 dan sejauh ini telah mengoleksi 4 caps. Namun, peluangnya untuk membela timnas Indonesia masih terbuka. Dalam sebuah kesempatan, Robin Mirisola secara terbuka mengaku bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk membela Garuda di masa depan. Jika nantinya PSSI bergerak cepat dan mampu meyakinkan Robin untuk bergabung, maka Garuda bisa mendapatkan tambahan pemain berkualitas di lini serang. Dengan performa impresifnya di Jonggeng dan pengalaman internasional bersama timnas Belgia, Robin Mirisola bisa menjadi opsi menarik bagi PSSI dalam proyek naturalisasi pemain diaspora. Apalagi, dengan posisinya sebagai penyerang tengah, Robin bisa menjadi salah satu prospek cerah bagi masa depan lini depan timnas Indonesia. Kini, semuanya tergantung pada keseriusan PSSI dalam memantau dan mendekati Robin Mirisola. Jika negosiasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin kita akan melihat Robin mengenakan seragam timnas Indonesia suatu hari nanti. Patrick Kluivert meragukan kualitas Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner baru saja mengeluarkan unggahan yang menarik atensi di akun Instagramnya Justin Hubner 5. Sambil menampilkan foto aksinya saat membela Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner menulis caption, "Meragukan saya." Apakah kata itu ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau netizen Indonesia yang sering koar-koar di unggahan Justin Hubner? 1. Justin Hubner berjuang tampil reguler di Wolverhampton Wanderers U21. Justin Hubner tidak menjalani musim yang mudah bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Bek 21 tahun ini sempat tidak terpakai tenaganya oleh sang pelatih. Tercatat dari Agustus sampai Desember 2024, Justin Hubner baru sekali main. Di awal Desember 2024, Justin Hubner yang mengancam angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers U21 tiba-tiba langsung main di 2 laga beruntun. Namun, setelah mendapatkan kesempatan itu, Justin Hubner mengalami gegar otak dan absen sekira 1 bulan. Sekarang, Justin Hubner sudah pulih dari cedera dan kembali rutin bermain. Bek berdarah Belanda Indonesia ini mesti menaikkan level permainannya. Tak hanya untuk mendapatkan status permanen di klub, tapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. 2. Persaingan di lini belakang timnas Indonesia sangat ketat.
Sebab, persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah ketat. Sederet bek kelas dunia menghiasi lini belakang timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Mees Hilgers, Jay Itzes, hingga pemain yang berpotensi comeback, Elkan Bagot. Belum lagi bek Liga 1 2024 hingga 2025 yang terkenal konsisten saat membela timnas Indonesia, Rizky Ridho, sehingga Justin Hubner tak bisa bersantai. Disinyalir, tim pelatih Patrick Kluivert sudah memantau aksi Justin Hubner. Dipanggilnya Justin Hubner atau tidak akan diumumkan Patrick Kluivert sekira awal Maret 2025. Potensi Justin Hubner tak dipanggil juga cukup besar. Sebab, Justin Hubner hanya tersedia dalam satu laga saja dari 2 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu melawan Australia 20 Maret 2025 dan baru tersedia saat menghadapi Bahrain 25 Maret 2025. Sosok Direktur Teknik baru PSSI untuk timnas Indonesia sedang ramai dibicarakan belakangan seiring dengan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. PSSI mengambil langkah signifikan pada 6 Januari 2025 lalu dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tim senior Indonesia. Kluivert kemudian ditunjuk oleh sang ketua umum PSSI, yang juga membeberkan bahwa akan ada sosok direktur teknik baru untuk timnas Indonesia. Jabatan ini sudah lama kosong sejak Indra Syafri dialihfungsikan sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Nama yang sempat mencuat ke publik adalah Louis van Gaal, yang pernah menjadi pelatih kepala untuk Kluivert di timnas Belanda pada Piala Dunia 2014. Namun, warta itu dibantah oleh Ruud Gullit dalam wawancaranya dengan Sports News, karena Van Gaal sudah tua dan tak bisa lagi bertugas bagi tim nasional. Tidak, itu tidak akan terjadi. Sebagai pelatih, Anda harus bepergian dan sebagainya. Louis tidak menginginkan hal itu, kata Ruud Gullit. Kemudian, nama Puppy Leaders, yang merupakan mantan asisten Jurgen Klopp di Liverpool, mencuat ke permukaan. Kendati begitu, tidak ada lagi kabar yang menguatkan bahwa Leaders akan bekerja untuk PSSI dalam waktu dekat. Kini, rumor di media sosial mengaitkan Simon Tahamata dengan jabatan Direktur Teknik PSSI. Mantan pemain timnas Belanda tersebut sedang menganggur pada saat ini setelah menjabat sebagai pelatih teknis di Akademi Ajax selama 10 tahun pada 2014 hingga 2024. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Simon Tahamata mengikuti akun Instagram Timnas Indonesia dan Erick Thohir. Simon Tahamata ketahuan mengikuti akun Timnas Indonesia dan Erick Thohir di Instagram. Tahamata adalah legenda Belanda namun memiliki darah Indonesia, khususnya Maluku. Karirnya sebagai pemain banyak dihabiskan bersama Ajax. Namun, dia juga pernah membela Feyenoord, Standard Liège hingga Beerschot di Liga Belgia. Erick Thohir sendiri telah mengatakan bahwa Direktur Teknik PSSI yang baru akan diumumkan pada akhir Februari nanti. Namun, dia mengakui bahwa mencari figur dirtek bukanlah sesuatu yang mudah untuk PSSI, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan, ujarnya, dilansir dari situs resmi PSSI. Dia juga telah berbicara tentang asisten pelatih tambahan untuk Patrick Kluivert di tim senior, dan setelah itu, baru dirtek diumumkan. Rencana memang ada asisten di tim nasional yang fokus juga regenerasi dan bukan nggak mungkin juga nanti bisa membantu di kelompok umur lah kita belum pastikan karena nanti biar Patrick Kluivert saja yang mengumumkan, terangnya. Hasil diskusi panjang sebelum-sebelumnya karena saya yakin program yang baik itu tidak hanya pelatih yang baik, kualitas pemain yang baik, tapi juga tadi bagaimana regenerasi ini secara kontinu dan masing-masing pelatih masih bisa bekerja sama. Mungkin nanti asisten pelatih dulu yang diumumkan baru dirtek akhir Februari, pungkasnya.